Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriana, NIM 240 20824, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2020. MK Belajar dan Pembelajaran BSI Abad 21. Nah, pada pertemuan ini saya ingin menjelaskan materi tentang teks cerita sejarah. Mungkin ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan teks cerita sejarah. Saya akan menjelaskan mulai dari pengertian teks cerita sejarah, jenis-jenis cerita teks sejarah, ciri-ciri teks sejarah, struktur teks cerita sejarah, dan sampai dengan contoh teks cerita sejarah. Sebelum memulai pembelajaran, kita harus awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teks cerita sejarah. Mungkin ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan teks cerita sejarah. Baik, Ibu jelaskan yang dimaksud dengan teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang memuat penjelasan atas suatu fakta yang telah terjadi di masa lalu. Adanya teks cerita sejarah dapat menjawab terkait asal-usul suatu benda atau peristiwa yang memiliki nilai sejarah. Teks cerita sejarah tergolong dalam jenis karya sastra prosa yang bersifat imajinatif. Penulis tidak boleh sembarangan. Penulis wajib memuat fakta yang memang pernah terjadi. Syarat sebuah tulisan dikatakan teks cerita sejarah apabila ada memuat peristiwa tersebut. Teks cerita sejarah dapat memberikan dampak kepada banyak orang. Selain itu, teks cerita sejarah hanya dapat memuat peristiwa yang unik, abadi, dan dianggap penting. Dari pengertian teks cerita sejarah sudah dapat difahami. Jenis-jenis cerita teks sejarah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, teks cerita sejarah fiksi. Biasanya teks cerita sejarah fiksi ini berbentuk novel sejarah. Namun, belakangan karya-karya cerita pendek telah memuat cerita yang berdasarkan sejarah. Jenis yang kedua, yakni teks cerita sejarah non-fiksi. Teks cerita sejarah non-fiksi ini umumnya berbentuk buku teks sejarah. Kebanyakan buku teks sejarah tidak berdasarkan karangan penulis yang berangkat dari sebuah fakta sejarah. Non-fiksi tergolong lebih kuat sebab informasi yang di dalamnya merupakan peristiwa utuh, bukan cerita belaka atau rekayasa penulis. Nah, dari penjelasan mengenai jenis-jenis cerita teks sejarah, sudah difahami belum apa yang dimaksud dengan cerita sejarah? Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai teks cerita sejarah fiksi yang biasanya berbentuk novel sejarah dan teks cerita non-fiksi yang umumnya berbentuk buku teks sejarah. Mulai dari perbedaan kalian sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan teks cerita sejarah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri teks sejarah. Ciri-ciri teks sejarah itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada kronologi dengan peristiwa di masa lampau yang runut, di mana ceritanya itu penuh dengan kisah lampau atau masa lalu. Yang kedua, ciri-ciri teks sejarah itu dibentuk secara cerita ulang. Jadi, ciri-ciri yang kedua ini ceritanya itu diulang. Kan kebanyakan kita itu membaca cerita itu kadang sama kan dengan cerita yang pernah kita baca mungkin. Nah, itu adalah ciri-ciri teks sejarah. Yang ketiga, sering menggunakan kata konjungsi temporal. Ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan kata konjungsi temporal? Baik, Ibu jelaskan. Yang dimaksud dengan kata konjungsi temporal adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Sederhananya, kita bisa menyebut konjungsi temporal sebagai konjungsi waktu atau urutan waktu. Contoh konjungsi temporal ini ada kata lalu, selanjutnya, sebelumnya, sesudah, sejak, semenjak, setelah itu, sampai,
kemudian hingga seiring awalnya, akhirnya, dan banyak lagi. Ciri keempat teks cerita sejarah itu ada validitas data empiris dan isinya faktual. Dengan kata lain, cerita yang ada di teks cerita sejarah itu kebenarannya memang benar-benar terjadi dan sudah ada buktinya. Ciri yang kelima ada struktur teks kronologis dan runtut. Maksudnya, cara menggambarkan suatu peristiwa secara runtut menurut urutan waktu. Dengan kata lain, kronologis adalah metode bercerita atau menyampaikan penjelasan mengenai suatu peristiwa mulai dari awal hingga akhir secara berurutan. Maksudnya, peristiwa atau kejadiannya itu sesuai urutan waktu terjadinya sebuah cerita. Sudah paham belum mengenai teks cerita sejarah ini dari ciri-ciri teks sejarah yang saya jelaskan tadi? Nah, selanjutnya kita harus belajar mengenai struktur teks cerita sejarah. Tujuannya, kita tidak hanya bisa menikmati sebuah cerita sejarah dari karya orang lain, dari kita harus belajar mengenai struktur teks sejarah ini supaya kita bisa menghasilkan cerita sejarah dari asal-usul daerah kita juga. Kita bisa mengenalkan asal-usul dari daerah kita kepada halayak, memperkenalkan cerita asal-usul sejarah desa kita. Misalkan banyak cerita yang ada di masyarakat dan kita harus menggali itu. Nah, sebelum kita menulis teks sejarah, kita harus mengetahui struktur penulisan teks cerita sejarah. Yang pertama itu ada orientasi. Yang dimaksud dengan orientasi itu merupakan pembukaan sebuah teks cerita atau kalimat deskriptif untuk pengenalan suatu topik kepada pembaca. Yang kedua, ada isi atau urutan peristiwa, di mana di dalam isi atau urutan peristiwa ini menjelaskan cerita peristiwa menjadi lebih kronologis sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa. Yang ketiga ada reorientasi. Yang dimaksud dengan reorientasi terletak di bagian akhir dari teks cerita sejarah, di mana hal ini digunakan untuk memberikan komentar pribadi. Contoh teks cerita sejarah ada asal-usul nama kota Surabaya, ada Komelut di Majapahit, ada asal-usul Rak Ponorogo. Saya beri contoh tentang teks cerita sejarah dan strukturnya mengenai asal-usul nama kota Surabaya. Yang pertama ada orientasi. Orientasinya di sini menjelaskan bahwa setiap daerah pasti mempunyai cerita tersendiri dalam pemilihan nama seperti kota Surabaya ini. Setidaknya ada 3 keterangan tentang asal-usul nama Surabaya. Keterangan pertama menyebutkan nama Surabaya awalnya adalah Curabaya, desa tempat menyeberang di tepian Sungai Brantas. Keterangan pertama tercantum dalam Prasasti Trowulan 1 tahun 1358 Masehi. Nama Surabaya juga tercantum dalam Puja Sastra Negara Kertagama yang ditulis MPU Prapanca. Dalam tulisan itu Surabaya tercantum dalam Puja Sastra tentang perjalanan pesiar pada tahun 1365 Masehi yang dilakukan Hayam Wuruk dan Raja Majapahit. Versi berikutnya, nama Surabaya berkaitan erat dengan cerita tentang perkelahian hidup dan mati antara Adipati Jayengrono dan Saunggaling. Konon setelah mengalahkan tentara Mongol, Raden Wijaya merupakan raja pertama Majapahit yang mendirikan keraton di ujung Galuh, sekarang kawasan pelabuhan Tanjung Perak, dan menempati Adipati Jayengrono untuk memimpin daerah itu. Lama-lama Jayengrono makin kuat dan mandiri karena menguasai ilmu buaya sehingga mengancam kedaulatan Majapahit. Untuk menaklukkan Jayengrono, diutuslah Saunggaling yang menguasai ilmu Suro. Adu kesaktian dilakukan di pinggir Sungai Kalimas dekat Paneleh. Perkelahian tersebut berlangsung 7 hari 7 malam dan berakhir tragis sebab keduanya meninggal kehabisan tenaga.
Dalam versi lain lagi, kata Surabaya muncul dari mitos pertempuran antara ikan sura, dan buaya atau buaya, perlambang perjuang antara darat dan laut. Penggambaran pertarungan itu terdapat dalam monumen Suro dan Boyo. Pada tahun 1975, Wali Kota Surabaya R. Suparno menetapkan tanggal 31 Mei 1293 sebagai hari jadi kota Surabaya. Nama Surabaya pun diartikan berasal dari kata-kata Sura ing Baya yang berarti keberanian menghadapi bahaya. Untuk reorientasi dalam cerita asal-usul kota Surabaya ini, keterangan mengenai asal-usul nama kota Surabaya diantaranya telah dibuktikan lewat berbagai peninggalan. Namun, masih ada kemungkinan bahwa asal-usul penamaan kota Surabaya hanyalah sebuah cerita yang berkembang turun-temurun di masyarakat. Dari penjelasan teks cerita sejarah, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.